Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Oke, halo adik-adik Pramuka Ambalan Dewa Reci Dewi Lanjar SMK Negeri 10 Semarang. Sekarang pada hari ini kita berada di On Podcast Pramuka SMK Negeri 10 Semarang bersama saya Rosida dan Kak Ari Murti. Salam Pramuka. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar satu materi yang oke banget adik-adik ya. Setelah 2 minggu yang lalu kita telah belajar mengenai P3K. Hari ini kita akan belajar di acara podcast istimewa Bisa Semua Sekapal Hebat Bersama. Dan untuk membahas pada konten yang berikutnya, apa Kak Rosida? Seperti pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang P3K. Ya. Tapi kali ini kita akan membahas yang lebih seru lagi. Betul. Dan tidak hanya kami berdua, bahkan ada tamu spesial sama seperti sebelumnya yang akan kita kulik-kulik bersama. Nah, langsung aja kita sambut Kak Suparyati yang selalu setia menemani adik-adik dalam acara Pramuka hari ini. Halo Kak Suparyati. Halo juga ya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, pada acara sebelumnya Kak Suparyati kita telah belajar bersama mengenai P3K dan dari materi yang ada di semuanya belajar bagaimana manfaat P3K itu ya, betul ya Kak? Iya, Kak, ya? betul. Nah, untuk pada kesempatan hari ini apa yang akan disampaikan Kak Suparyati? Pada kesempatan hari ini yang akan saya sampaikan pertama yaitu bagaimana cara penanganan tersengat lebah. Yang kedua, bagaimana penanganan seseorang yang patah tulang. Begitu Kak Ari? Iya. Nah, sebelum kita lanjutkan acaranya, jangan lupa untuk adik-adik untuk mengisi daftar kehadiran di Google Classroom terlebih dahulu ya. Iya adik-adik, betul sekali. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran adik-adik di Google Classroom Pramuka. Begitu ya Kak ya? Iya, betul. Kak Suparyati, mengingat pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa aja sih Kak? Ya, pada 2 minggu yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana cara penanganan orang yang pingsan. Begitu? Iya. Oh iya. Baik. Berarti untuk P3K itu kita setiap insan pramuka dengan kita belajar P3K akan sangat berguna untuk diri kita sendiri ya Kak ya? Iya betul, Iya. akan sangat berguna untuk diri sendiri maupun berguna untuk orang lain. Iya betul. Nah, saya punya satu pengalaman yang menarik Kak Suparyati. Pada suatu saat ketika saya sedang bersih-bersih taman, tanpa sengaja saya menyinggol sarang lebah Kak. Iya. Ya. Dan ketika suatu saat saya merasakan pada salah satu bagian lengan saya ini kok terasa sakit. Dan ketika saya lihat kok terasa bengkak begitu. Dan sepertinya disengat lebah. Nah, untuk pertolongan pertama seperti yang saya alami ini bagaimana Kak Suparyati? Ya baik Ari, untuk pertolongan pertama tersengat lebah, yang pertama yaitu yang kita lakukan adalah mencabut sengatan lebah itu dengan menggunakan alat yang pipih dan keras seperti misalnya pinset. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan membersihkan dengan air bersih dan kemudian disertai dengan sabun. Yang ketiga, kita oleskan salep untuk mengurangi rasa sakit. Dan yang keempat, bisa kita minum obat yang dipergunakan untuk menghilang rasa nyeri, yaitu berupa paracetamol atau aspirin. Begitu Kak Ari. Atau kemudian yang selanjutnya, misalnya agar kita tidak terkena lebah apabila kita melakukan kegiatan di kebun atau di mana saja, maka kita perlu mengantisipasi dengan pakaian misalnya lengan panjang, kemudian penutup kepala, penutup kaki. Begitu Kak Ari? Iya baik. Nah itu adik-adik. Jadi ketika adik-adik sedang membersihkan taman, sedang ada kegiatan berkemah, ingat ya seperti yang disampaikan oleh Kak Suparyati tadi, jaga diri kita dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Tetapi kalau kita mengalami sengatan lebah seperti yang Kak Suparyati tadi sampaikan, agar kita bisa tidak timbul gejala yang lebih parah ya Kak ya. Iya baik.
Oh iya Kak Suparyati, menyinggung aktivitas yang sering kita lakukan saat berolahraga, saya pernah menemui teman saya yang terjatuh dan sepertinya tulang kakinya patah. Karena saya tidak tahu harus bagaimana, jadi saya tidak menolongnya. Itu apakah bisa dilakukan pertolongan pertama? Ya, bisa ya. Itu pertolongan pertama untuk patah tulang. Yang perlu kita persiapan diantaranya satu, kita mempersiapkan yang namanya satu kayu bidai. Yang kedua kain nitela. Yang ketiga tandu. Nah, orang yang patah tulang tadi kita tidurkan, kemudian kaki tadi kita luruskan. Setelah itu kita pasang kayu bidai, bisa di antara kaki yang terkena patah tulang tadi di kiri kanan, bisa juga di atas bawah. Nah, setelah itu maka kain nitela itu kita kaitkan, kita tali. Nah, sebanyak 3. Nah, dimulai dari bagian yang atas, kemudian bawah, baru yang tengah. Nah, selanjutnya setelah kita tali maka kita letakkan di tandu dan kita bawa ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Iya, baik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Kak Rosida dan seperti yang dijelaskan oleh Kak Suparyati, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa menyaksikan video bagaimana menangani teman kita yang mengalami patah tulang. Silakan untuk kita menyaksikan bersama video berikut ini. Salam Pramuka, perkenalkan nama saya Cynthia Rida Savitri. Saya dari SMK Negeri 10 Semarang. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pertolongan pertama patah tulang. Alat yang digunakan pertama kayu bidai, kedua kain nitela, ketiga tandu. Selanjutnya mari kita praktekkan penanganannya. Mari kita letakkan kayu bidainya di atas dan di bawah kaki. Lalu kita masukkan kayu nitelanya. Dan terakhir kita masukkan kayu nitela di tengah. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video bagaimana pertolongan pertama saat patah tulang. Dan terima kasih untuk Kak Suparyati telah berkenan untuk menjawab pertanyaan kita kali ini. Terima kasih Kak Sama-sama, Suparyati. semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik Pramuka SMK Negeri 10 Semarang. Amin. Terima kasih. Nah, adik-adik semuanya, 2 materi tentang P3K adik-adik sudah terima. Dan sekaranglah saatnya untuk kita belajar bersama-sama dari pengetahuan yang telah kita terima, apa yang telah disampaikan oleh Kak Suparyati, untuk kita praktekkan bersama agar berguna untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Demikian ya Kak Rosida ya? Ya betul. Dan ada tugas yang wajib adik-adik kerjakan. Iya. Silahkan bisa langsung melihat di Google Classroom Pramuka ya. Betul. Nah, adik-adik semuanya jangan lupa sekali lagi kerjakan tugas yang ada di Google Classroom Pramuka. Karena dengan adik-adik mengerjakan tugas itu, adik-adik semakin memahami setiap materi P3K yang telah adik-adik terima. Begitu Kak? Betul. Dan 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan tema yang pastinya lebih menarik tentang kepramukaan. Iya, dan jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan adik-adik semuanya. Lakukan prokes dengan baik dan benar, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak dimanapun adik-adik berada. Berkumpul bersama dengan teman-teman. Dan bersama-sama kita akan tutup untuk acara ini.
Salam Pramuka. Ayo Kak Ari, kita mohon pamit pada adik-adik. Baik. Pramuka. Ya, baik. Terima kasih adik-adik. Tetap sehat, jaga kesehatan kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.